Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana? Gimana semua sehat ya? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Pak. Di rumah atau di tempat kerja ini cuma? Di rumah, Pak. Nggak di rumah. Di rumah, Pak. Nggak kerja tak? Sudah pulang, Pak. Oh, udah pulang. Sabtu libur. Oh, wah, benak ya. Sabtu libur. Tapi ada yang lembur juga nih. Ada yang Sabtu kalau masuk lembur gitu. Perjalanan, Pak. Wow, perjalanan. Tapi ke hari ini IT dalam balance scorecard ya. Siapa yang mau menunjukkan tugasnya? Kan itu tugas minggu kemarin tuh. Siapa dulu yang mau presentasi? Halo? Ada? Ada tidak? Mbak Widya? Mbak Widya? Yang lain dulu, Pak. Yang lain dulu. Belum siap. Desi? Siap, iya, Pak. Saya, Pak. Ya, suaranya kecil men, Mbak. Oh, rumahmu tuh ya? Ayo, rumahmu suaranya cilik. Ampun, Pak. Oh, lah kok suaranya kayak wong luwe ya no? Habis bangun tidur, Pak. Walah, enak tenan ya dulu ya ini. Iya, Ora kerja tau, nek Setu libur tau. libur. Kerja nang ndi, Pak? Di Dinas PMD. Raken, Pak. Dinas? Dinas apa? PMD. PMD. Apa itu? Dinas PMD. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Oh, pemberdayaan masyarakat Desa Klaten. Mana? Desa mana? Kabupaten mana? Sragen, Pak. Oh, Sragen. Ya. Oke. Ya, ayo ndang gue. Gue presentasi di tampil ke di share screen aja tau. Sebentar. Iya. Enggak bisa share screen. Sebentar, saya coba dulu, Pak. Nah, di situ ada pilihan present no itu bahasa Inggris atau share screen. Nah, itu dipilih yang your entire screen atau kalau bahasa Indonesia ya seluruh layar gitu ya. Iya, Pak. Berarti 200, Mbak. Pakai tangki Belum, turu. Pak. Nah, Belum. heeh. Pilih yang your entry screen itu. Your entire screen. Nah, terus dipilih apa namanya? Karena muncul kotak dialog, diklik aja terus diklik share ya. Share. Iya, ya sudah ini. Ya, di slide no ya ada tampil. Ya. Tapi baru sedikit itu, Pak. Nggak apa-apa. Ya, apa-apa. Langsung saja nggih, Pak. Iya. Bener. Bener apa? Definisi scorecard. Iya, badan itu scorecard apa gimana, Pak? Iya, buat kameramu durep nih. Aduh, Pak. Yang apa? Sebentar. Urung atus ora apa-apa, ora ketok kene Bukan. nek urung atus ora ketok. Belum.
Belum Aku pakai ngerti ini mesti nang kamar kan belum ke jilbab mesti nang kamar kok ya. Nggih. Iya toh enak tenan. Yesus. Lalu mau libur, Pak. Biasanya pulang sore terus kalau kerja. Oh iya. Gitu. Gimana kan Desi malah keluar itu tadi. Desi keluar ya. Sepertinya sinyalnya jelek, Pak. Oh iya, ini gabung lagi nih. Desi, Ya, Pak. nggak keluar. Bintangnya Oh iya, ya di-share lagi. oke. Sudah kelihatan belum, Pak? Sudah. Yuk. Oke. Langsung saja definisi IT Balance Scorecard. Salah satu alat untuk mengukur kinerja dari suatu sistem teknologi informasi yang memandang unit bisnis teknologi informasi dari 4 perspektif, yaitu kontribusi ke organisasi, orientasi pengguna, keunggulan operasional, dan orientasi di masa depan. Metode IT Balance Scorecard tidak hanya digunakan untuk mengukur secara keseluruhan dari proses bisnis dalam suatu organisasi, akan tetapi bisa juga digunakan untuk mengukur proses bisnis dalam satu subunit dalam sebuah organisasi. Yang selanjutnya yaitu keunggulan. Keunggulan pendekatan balance scorecard adalah mampu menghasilkan rencana strategi yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, komprehensif. Yang kedua, koheren. Yang ketiga, seimbang. Dan yang terakhir yaitu terukur. Peranan TI dalam IT Balance Scorecard, yaitu proses TI memberikan informasi yang tepat yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan bisnis. Hal ini adalah CSF untuk perusahaan. IT Balance Scorecard sebagai
key goal indicator. Yang pertama, dalam balance business scorecard sebagai key goal indicator yang mempresentasikan hasil proses bisnis. Yang kedua, dalam IT balance scorecard sebagai key goal indikator yang merepresentasikan hasil TI, yaitu informasi yang diberikan sesuai kriteria atau effectiveness, efisien, confidentiality, integrity, availability, compliance, and reliability. Yang ketiga, apakah hasil secara positif dipengaruhi oleh sejumlah CSF yang harus diukur sebagai KPI sampai sejauh mana TI dijalankan. Selanjutnya yaitu evaluasi gap antara lingkungan TI saat ini area yang dibutuhkan. Gunakan modeling dan redesign proses untuk menetapkan satu, proses-proses yang harus diidentifikasi, penyederhanaan atau redesign. Yang kedua, sumber daya informasi baru atau di-upgrade. Yang ketiga yaitu perubahan dalam sumber suplai daya TI dan kompetensi untuk mendukung role TI. Dan berikut adalah hubungan TI balance scorecard. Balance scorecard terdapat finansial, customer, internal, business process, learning and growth. Sedangkan IT balance scorecard corporate contribution, customer orientation, operation excellence, dan future orientation. Sampun Pak, terima kasih. Ya, sudah Mbak. Sudah Mbak Desi. Ya. Tadi siapa? Desi toh? Ya. Iya. Oke. Makasih Mbak Desi. Iya Pak, sama-sama. Ngantuk masalahnya sih ngantuk. Desi. Oke, siapa lagi yuk yang mau melengkapi yuk, yang lain? Camukti? Iya, Pak. Ya. Mana nanti? Nama apa nanti? Di rumah, Pak. Oh, kerja tak? Iya, Pak. Ini baru pulang kerja terus nge-Zoom. Ya. Ini gimana ya ini? Share screen. Yang ini, Pak. Enter di screen ini ya? Iya. Oke. Aduh, agak deg-degan nih, Pak. Ini materinya Iya, juga... kenapa? Materinya enggak ngambil apa-apa. dari beberapa sumber referensi sih, Pak. Tapi Enggak apa-apa. enggak tahu ini benar enggaknya. Enggak usah deg-degan. Gini nih, Pak. Udah masuk, Pak? Sudah. Oke. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore semuanya. Langsung saja, saya ingin mempresentasikan materi yang sebelumnya ditugaskan sama Pak Eko, yaitu TI dalam balance scorecard. Nah, BSC atau balance scorecard, menurut sumber dari balance scorecard, itu adalah strategic planning and management system that is true extensively and business and industry, government, and non-profit organization worldwide to align business activities to the vision and strategy of the organization, improve internal and improve external communication, and monitor organization performance against strategic goals. Jadi di dalam BSC itu terdapat perancangan strategik dan sistem manajemen yang benar secara luas dan bisnis serta industri, pemerintah, dan organisasi nirlaba di seluruh dunia. Untuk apa? Yaitu untuk menyelaraskan kegiatan bisnis dengan visi dan strategi organisasi. Lalu dapat meningkatkan komunikasi internal maupun eksternal, serta memantau organisasi terhadap tujuan strategis tersebut. Lalu BSC menurut Wikipedia merupakan alat kinerja manajemen yang dimulai sebagai konsep untuk mengukur apakah aktivitas operasional skala kecil dalam suatu perusahaan sudah selaras dengan
luasnya cakupan sasaran visi dan strateginya. Nah, BSC ini fokus terhadap keuangan, operasional, konsumen, dan pengembangan sumber daya manusia. Definisi IT BSC. Nah, tadi kan BSC ya, balance scorecard-nya sendiri yang sekarang IT-nya, IT BSC. IT BSC itu merupakan alat yang digunakan untuk menunjukkan dan melaporkan kontribusi TI terhadap bisnis dalam cakupan untuk mengidentifikasi prioritas yang tepat, mengatur target, dan memastikan apakah kemampuan adanya teknologi informasi tersebut sudah tepat di dalam organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Lalu, IT BSC sendiri ada sejarahnya. BSC dikenalkan pada tahun 92 oleh Robert S. Kaplan, lalu ada guru besar dari ilmu akuntansi Harvard Business School, dan David P. Norton, lalu konsultan manajemen akuntansi dari Amerika. IT BSC sendiri secara teori dikenalkan pada tahun 1994 dan pertama kali diadopsi pada tahun 97 oleh Van Gembergen dan Van Bridge pada Departemen TI. Lalu, bagaimana konsep BSC itu? Di sini yang saya dapatkan dari sumber, dari Google, tepatnya dari jurnal, lupa namanya, tidak saya cantumkan di sini. Itu ada 3 konsep dalam BSC. Yang pertama, selain faktor finansial, perusahaan sebaiknya juga memperlihatkan atau memperhatikan dan mengukur kinerja mereka di bidang non-financial. Lalu yang kedua, agar laporan kinerja seimbang atau yang bisa disebut dengan scorecard yang balance, tidak hanya faktor finansial yang diperhatikan, namun juga faktor non-finansialnya. Lalu konsep BSC yang ketiga, terdapat faktor-faktor finansial dan non-finansial ini dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar yang disebut dengan perspektif. Nah, perspektif keempat ini antara lain, yang pertama ada financial, customer, EBP, dan LNG. Nah, financial sendiri berhubungan dengan keuangan, sedangkan customer berhubungan dengan pelanggan. Lalu, EBP atau internal business process merupakan proses bisnis atau proses kerja di dalam perusahaan atau organisasi yang bersangkutan. Lalu LNG atau learning and growth berhubungan dengan pembelajaran, sumber daya manusia, dan pertumbuhan organisasi. Nah, konsep ITBSC ini ada 4, yaitu yang pertama business value atau nilai bisnis, kemudian user orientation atau orientasi pengguna, kemudian operational excellence atau keunggulan operasional di dalam perusahaan tersebut, dan future orientation atau masa depan orientasi. Nah, di sini ada kausalitas atau kausalitas itu lupa Pak namanya. Bentar ya Pak, saya nyontek dulu. Kausalitas apa ya? Hukum sebab akibat ya, hukum sebab akibat. Jadi di sini ada balance scorecard dan wah ini ketumpuk nih. Dan IT balance scorecard. Jadi contohnya yang pertama itu misalnya perusahaan tersebut mendapatkan angka penjualan dan keuntungan yang tinggi. Itu disebabkan karena berhasil memuaskan pelanggan. Jadi sebab dari perusahaan mengakibatkan bla 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 sekian gitu. Terus yang kedua contohnya lagi perusahaan menghasilkan produk unggulan sebabnya memiliki pekerjaan yang kompeten dan semangat tinggi. Sebab memiliki pekerja yang kompeten dan bersemangat tinggi. Seperti itu. Kemudian relasi BSC dan ITBSC sendiri atau hubungan BSC dan ITBSC. Itu di dalam bisnis BSC itu terdapat IT Strategic BSC. Di dalam IT Strategic BSC sendiri ada 2 sub, yaitu IT Develop BSC dan IT Operational BSC. Nah, di sini mungkin teman-teman banyak yang tanya di mana sih letak IT BSC itu? Di dalam BSC itu ada visi dan misi,
serta tujuannya, dan diselaraskan dengan analisis. Analisisnya terdapat analisis eksternal, SWOT strategi, dan analisis internal. Lalu, setelah dianalisis, terdapatlah tema-tema strategi, yaitu ada 4, corporate contribution, customer orientation, operation excellence, dan future orientation. Nah, 4 ini merupakan IT balance scorecard yang memunculkan atau mendapatkan rencana pengembangan TI selanjutnya. Sekian itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin nanti Pak Eko bisa menambahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mukti. Baik, Pak. Ada lagi? Ada lagi yang mau presentasi? Menunjukkan tugasnya? Ada enggak? Ada lagi? Tidak ada? Udah turu ya? Udah meneng bae. Sibuk sepertinya, Pak. Enggak deh, Pak. Ya. Saya kadang sinyalnya Enggak. memang jelek, Pak, yang di desa Oh, itu. sinyalnya jelek lah. Iya, alasan aja sih. Oh ya. Udah Des ya sinyalnya jelek Des. Ya Des. Oke, tidak ada ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Mbak Desi dan dilengkapi oleh Mbak Samukti ya, bahwa TI dalam balance scorecard atau CFS, bahwa tadi ini sebenarnya balance scorecard itu sebagai alat ukur ya untuk mengukur keberhasilan dari nanti kalau kita melakukan perencanaan strategis SITI, maka balance scorecard bisa digunakan untuk mengukur apakah implementasi SITI nanti bisa untuk mencari goal ya, kunci keberhasilan dari implementasi SI atau TI. Jadi kalau TI dalam balance scorecard untuk keperluan apa sebenarnya manajemen itu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan, apa keperluan manajemen untuk melakukan implementasi atau perencanaan strategis SITI itu, kemudian di mana yang akan diukur itu sebenarnya apa ya, dari balance scorecard, karena sebagai kunci atau key goal dari indikator yang nanti mempresentasikan hasil dari proses bisnis. Kemudian apa peranan dari TI ya, bahwa kalau apa keperluan manajemen itu berkaitan dengan jaminan dari kebutuhan organisasi atau perusahaan itu dipenuhi. Apa yang menjadi jaminan bahwa nanti implementasi dari SITI itu kebutuhan dari organisasi atau perusahaan itu bisa terpenuhi atau dipenuhi. Kemudian kalau di mana hal yang tersebut diukur ya dalam balance scorecard, balance business scorecard ya, sebagai kunci atau key goal dari indikator yang nanti bisa menjadi atau merepresentasikan dari hasil proses bisnis. Kemudian peranan TI ya dari proses TI atau teknologi informasi ini nanti yang akan memberikan informasi yang tepat. Ini karena TI atau SI ataupun TI ini diharapkan nanti bisa memberikan dari hasil dari implementasi SITI nanti diharapkan nanti bisa memberikan informasi yang tepat yang memungkinkan pemenuhan dari kebutuhan bisnis. Jadi semua informasi yang diberikan oleh TI atau SI atau TI yang nanti diimplementasikan itu harus bisa memberikan informasi yang tepat ya dalam yang bisa memberikan pemenuhan kebutuhan informasi dari proses bisnis. Nah, ini CSF atau balance scorecard ini nanti yang akan digunakan untuk mengukur apakah nanti TI atau SI yang akan diimplementasikan itu bisa memenuhi
kebutuhan dari proses bisnis yang akan dilakukan. Kalau berkaitan dengan di mana hal yang harus diukur, maka di IT Balance Scorecard tadi bisa dikatakan bahwa IT Balance Scorecard ini sebagai key goal indikator yang nanti bisa merepresentasikan hasil dari TI. Jadi informasi yang diberikan itu ada informasi yang nanti diberikan atau output dari implementasi SITI itu harus memberikan informasi yang sesuai dengan kriteria, yaitu informasinya harus efektif, efisien, ya, confidentiality, integrity, ya, integritasnya harus terjamin, kemudian komplit dan reliability-nya harus terukur, ya. Jadi kriteria-kriteria itu informasi yang dihasilkan oleh SI maupun TI itu harus memenuhi kriteria yang ada itu. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Camukti ya, bahwa ada perspektif strategis ya untuk aplikasi. Jadi aplikasi dari implementasi SITI ada dari perspektif strategis untuk aplikasi itu sebenarnya ada 4 itu, ada strategi, ada high potential, ada key operasional, dan ada support. Ya, yang terpenting ada di strategik, karena yang dibahas adalah strategik, bagaimana strategis kaitannya dengan implementasi dari SITI. Maka strategis ini adalah bagaimana nanti SITI atau investasi dalam aplikasi SI maupun TI ini penting untuk membantu strategi bisnis ke depan. Jadi jangan sampai nanti perencanaan strategis yang dilakukan, yang kita lakukan itu tidak mendukung dari strategis bisnis di masa depan. Maka investasi dari aplikasi SI maupun TI itu penting untuk menopang ya dari strategi bisnis masa depan. Nah, itu bisa dilihat dari IT enable business atau re-engineering, ya, bagaimana re-engineering dari bisnis. Jadi, maka harus dilihat dulu proses bisnisnya seperti apa, karena intinya aplikasi SITI ataupun implementasi SITI ini nanti akan membantu proses bisnis, ya, akan membantu proses bisnis. Maka harus dilakukan identifikasi terhadap proses bisnis yang ada. Kemudian melihat dari tekanan kompetisi, jadi kompetitor. Kalau di organisasi pasti akan ada kok tekanan dari kompetitor, maka dilihat, dianalisa ya, tekanan kompetisinya bagaimana. Kemudian inovasi. Jadi implementasi SI maupun TI, implementasi aplikasi SI maupun TI itu harus inovasi, ya, inovasi baik berupa produk maupun layanan. Kalau organisasi itu bergerak di bidang penjualan produk, maka harus ada inovasi. Sistem itu harus bisa memberikan inovasi yang bisa membantu terhadap produk yang akan nanti dihasilkan. Apakah bidang produk maupun bidang pelayanan, ya, tergantung dari organisasinya, apakah di bidang produk, menghasilkan produk ataupun pelayanan. Kemudian market supply chain opportunities, jadi melihat peluang pasar. Ya, jadi strateginya harus bisa melihat bagaimana peluang, ya, peluang dari market, ya, pasar misalkan, itu harus bisa dilakukan. Jangan sampai nanti implementasi SITI tanpa melihat peluang, ya, dari pasar. Kemudian juga harus dilihat dari perubahan industri. Jadi karena terutama perubahan teknologi atau perubahan industri yang berkembang itu sangat cepat, maka harus dilakukan, ya, dianalisa terhadap perubahan industri, ya, pada waktu ini ingin melakukan implementasi dari SITI, karena SITI, aplikasi SITI nanti adalah merupakan hasil investasi, ya, investasi yang nanti bisa menjadi membantu atau menopang terhadap strategi bisnis di masa depan itu. Kemudian kalau kaitannya dengan high potential itu investasi dalam aplikasi SI atau TI itu penting, ya, yang penting untuk mencapai keberhasilan di masa depan. Nah, itu perlu dilihat apa high potensialnya. Dilihat bahwa investasi dari aplikasi SI maupun TI itu nanti
bisa memungkinkan atau bisa menjadi penting untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Kalau key operasionalnya, jadi investasi dalam aplikasi SITE ini penting ya digunakan perusahaan agar mencapai kesuksesan saat ini. Ya, kalau high potensialnya untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Ya, kemudian kalau supportnya ya berarti investasi aplikasi SITE ini yang bernilai namun tidak mendesak, itu menjadi supportnya. Jadi ini yang tetapi yang paling penting nanti adalah di strategiknya. Ya, strateginya dianalisa dulu, kemudian nanti baru melihat dari key operasionalnya tadi ya investasi aplikasi SITI apa yang bisa yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk mencapai keberhasilan atau kesuksesan saat ini. Kemudian dilihat high potensialnya investasi aplikasi SITI apa yang nanti bisa memungkinkan atau menjadi penting untuk mencapai kesuksesan perusahaan itu di masa depan. Ya, kemudian dilihat supportnya apa. Ya, aplikasi SITE yang bernilai namun tidak begitu mendesak. Nah, ini menjadi supportnya. Itu kemudian tadi sudah disampaikan ada analisis value, ya, analisis value chain, itu aktivitas bisnis ya untuk desain misalkan produk. Kalau di bidang produksi ya berarti aktivitas bisnis dalam untuk desain berkaitan dengan produksi, pemasaran ya, dan pemasaran dan dukungan produk kalau organisasi atau perusahaan di bidang produk ataupun layanan atau servis. Ya. Kemudian analisis value chain itu ada eksternal dan ada internal ya. Kemudian ada analisis value chain eksternal biasanya berfokus pada kalau perusahaan di bidang produksi barang maka ada fokus pada supply dan permintaan dalam industri. Ya. Jadi ini berkaitan dengan kalau melihat fokus pada supply dan permintaan dalam industri. Kemudian bisa dilakukan di analisis value chain eksternal ini melihat atau memeriksa setiap proses untuk menetapkan ya, apakah customer atau bagaimana hal yang bisa menambah nilai customer selanjutnya. Jadi bisa aplikasi nanti bisa dianalisa apakah nanti aplikasi yang berkaitan dengan customer itu bisa menambah nilai ke customer. Jadi tidak hanya aplikasi atau implementasi SITI itu tidak hanya bisa menambah nilai terhadap internal kita atau di perusahaan, tetapi juga diharapkan nanti implementasi dari SITI itu bisa menambah nilai terhadap customer ya, atau menambah value dari customer. Karena bagaimanapun customer itu adalah aset yang terpenting dalam satu organisasi atau perusahaan. Organisasi atau perusahaan tanpa memiliki customer ya tidak akan jalan kan. Jadi aset yang paling penting, yang paling utama itu ya customer. Apapun itu ya. Semua organisasi baik di bidang produk maupun pelayanan itu customer itu menjadi aset yang paling penting. Maka implementasi dari SITI nanti diharapkan setiap proses itu harus dilakukan analisis valuation eksternal, yaitu seharusnya sebaiknya implementasi aplikasi SITI itu bisa memberikan nilai tambah terhadap customer. Kemudian lagi tadi SITI itu digunakan untuk mendukung aktivitas atau proses yang berkaitan dengan supplier, customer dan kompetitor ya. Jadi ini tambahannya tadi yang disampaikan oleh Pak Nyamukti, ada dari implementasi dari SITI itu yang digunakan itu harus mendukung terhadap aktivitas atau proses yang ada pada supplier, customer dan kompetitor. Ya, jadi tidak bisa aplikasi, karena tadi saya katakan bahwa customer itu menjadi aset yang penting, sedangkan supplier juga ada. Kalau kita perusahaan di bidang produksi barang, maka kan perlu
ada bahan baku ya yang didapatkan dari supplier. Maka ya SITE itu juga harus bisa mendukung dari proses atau aktivitas yang dilakukan oleh supplier. Ya. Itu kemudian tadi apa tadi yang disampaikan Mbak Samukti terakhir tadi ada lupa mau apa Mbak, yang terakhir tadi apa Mbak, lupa Mbak, yang banyak engineer tadi Mbak. Apa ya Pak, relasinya atau Iya, ITBS yang sebelum itu. kausalitas atau sebab dan akibat? Ya hubungan sebab akibat tadi ya bahwa itu kan setiap sebab pasti akan ada akibatnya. Tadi coba ditampilkan Pak tadi Pak, lupa saya. Iya Pak, sebentar. Yang ini nggih. Ya itu. Nah itu adalah tambahannya, jadi udah lengkap itu Mbak. Mungkin ada klausnya ya. Kausalitas Pak. Kausalitas kecil di tempat saya kecil pakai apel ya. Oh, iya sebentar. Saya buka PPT-nya aja deh. Agak lama ini. Ya, ini Pak. Ya itu ya. Jadi balance scorecard kan bisa dilihat dari segi finansial kaitan dengan keuangan, kemudian ada customer, kemudian ada internal business process. Jadi kan penting itu internal business process karena intinya nanti dari implementasi SIT ini akan membantu dari proses bisnisnya ya, dari organisasi atau perusahaan itu. Ya, kemudian dilihat dari IT balance scorecard yang atas itu apa Mbak? Yang nomor 1 itu ketutupan tertimpa itu tulisannya. Iya. Corporate contribution, Pak. Corporate contribution, kemudian ada customer orientation. Kenapa di situ saya sebutkan terus customer? Karena tadi saya katakan bahwa aset yang paling penting dari suatu organisasi itu adalah customer. Jadi apapun perusahaannya, bergerak di bidang apapun, apakah pelayanan jasa ataupun produk, pasti berhubungan dengan customer. Ya. Anda punya organisasi atau punya misalkan di bidang pelayanan ya. Pelayanan pun juga harus punya customer kan. Kalau tidak punya customer kan proses bisnisnya dia akan jalan. Maka customer menjadi orientasi ya, dari orientasi utama dari customer karena menjadi aset yang paling penting dalam satu organisasi. Kemudian operasional ya, kemudian ada orientasi di masa yang akan datang itu tadi. Jadi ada 4 perspektif yang saya sampaikan tadi, ada high potential strategik, high potential, kemudian ada key operasional, dan ada satu lagi adalah support. Itu yang nanti bisa digunakan untuk mengukur implementasi SITI dengan menggunakan balance scorecard. Itu ya. Tapi yang diutamakan adalah yang strategiknya ya. Strategiknya yang tadi saya sampaikan ada ada re-engineering ya tadi pada waktu ingin mengembangkan implementasi SITI, maka dilakukan anaknya ya. Kemudian tadi ya ada strategik yang paling penting, selain ada high potential ada key operasional ya. Jadi strategiknya harus diukur bahwa IT dalam balance scorecard itu menjadi proses pengembangan terhadap proses menjadi membantu ya. Jadi membantu dari
proses bisnis yang ada di dalam perusahaan, perlu dianalisa. Sebenarnya proses bisnis yang ada di organisasi itu seperti apa, kemudian nanti peran TI atau SI ataupun TI dari proses bisnis itu nanti yang dilakukan seperti apa. Kemudian inovasi, inovasi penting menjadi suatu hal yang penting karena gini, pada waktu kita mengembangkan satu aplikasi ya SI maupun TI itu jangan sampai nanti aplikasi itu hanya meniru ya, meniru. Jadi baik model aplikasi maupun proses apa bisnis dalam aplikasi itu meniru terhadap apa yang sudah ada di tempat lain. Yang perlu dilakukan inovasi. Ya perlu satu hal yang berbeda. Jangan sampai meniru dengan apa yang sudah. Karena tujuannya kan untuk bersaing dengan kompetitor atau pesaing kita, sehingga kalau aplikasi SITI yang diterapkan atau yang diimplementasikan itu tidak ada sesuatu hal yang baru ya dari baik model aplikasi maupun model bisnisnya, maka ya sama saja berarti dengan yang lain ya, berarti tidak ada keunikan, tidak ada perbedaan dengan yang sudah ada gitu. Kemudian ada bisa melihat peluang terhadap pasar. Kemudian ada bisa melihat terhadap perubahan industri yang ada, perubahan TI yang ada, itu harus dilakukan analisis. Itu yang menjadi penting terhadap dilihat dari perspektif strategi dari aplikasi yang nanti akan dikembangkan. Ya, kemudian high potential dan ke operasional dilihat. Kalau ke operasional ya berarti ya implementasi aplikasi SITI yang bisa yang saat ini digunakan agar mencapai kesuksesan. Kalau high potential di masa yang akan datang, investasi dalam aplikasi STI yang mungkin penting untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Kalau support itu ya investasi STI yang bernilai namun tidak begitu mendesak, maka menjadi support terhadap key operasional maupun high potential tadi. Itu kira-kira Mbak sudah lengkap punyanya Mbak Camukti ya. Iya Pak. Mungkin ada tambahan dari yang teman yang lain mungkin mendapatkan beda gitu, ada yang beda gitu. Ada enggak? Untuk materi minggu depan perencanaan sistem, nanti untuk dibuat PPT-nya nanti ada di itu ya, tugasnya bisa dilihat di learning ya tugasnya. Jadi materinya mengenai perencanaan sistem nanti silahkan dicari, boleh Anda mengambil dari artikel atau apa, ini boleh diringkas dalam bentuk PPT, nanti bisa ditampilkan dipresentasikan. Itu nanti materi dan tugas bisa di download atau bisa dilihat di e-learning. Itu ada pertanyaan? Tidak ada? Yang tidak ada, sedikit mengingatkan ya, proposal skripsinya jangan lupa. Sudah Pak. Oh sudah ya. Iya. Daftar workshop sudah di-share ya link pendaftaran workshopnya. Workshop apa nih Sudah, Pak? Pak. Workshop proposalnya. Belum. Sudah belum di-share toh? Belum di-share di grup itu angkatan 2018. Belum Pak. Belum di-share ya? Sepertinya belum. Baru yang EPT itu loh Pak. Oh iya, EPT ya? Iya. Oh iya sebentar, nanti besok mungkin ya, tak lihat dulu di Mbak Anifah. Iya Pak. Oh iya, di PT ya, di pendaftaran bahasa Inggris ya? Iya Pak. Oh iya. Oke. Jangan lupa bahasa Inggris dan apa kemarin yang saya infokan itu apa kemarin hafalan bagi yang agama Islam ya, hafalan sholat itu wajib bagi rektorat, dari rektorat itu ya, dari semua
Itu soalnya dari rektorat bukan dari fakultas ya. Jadi itu berlaku untuk semua mahasiswa UDB baik yang di fakultas ilmu komputer, fakultas ilmu kesehatan maupun fakultas yang lain, semua yang mau lulus wajib mengikuti itu EPT dan agama itu tuh ya. Sholat jenazah dan lain sebagainya itu wajib ikuti. Itu programnya UDB sih. Itu ya. Nanti untuk teknisnya nanti ditunggu aja informasi selanjutnya. Nah, dari panitia nanti yang memberikan informasi. Itu ya. Ya, Pak. Itu cukup hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan mungkin dilanjutkan minggu depan. Sudah? Yang lain Mbak Mas Oni? Sudah, Pak. Mbak Murniati? Aktif ya. Baik, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan sekian, kita lanjutkan minggu depan. Mohon dikumpulkan ya, semua mengumpulkan yang PPT hari ini, dikumpulkan semua yang presentasi maupun yang tidak ya, semua mengumpulkan lewat e-learning. Kemudian nanti untuk tugas minggu depan silahkan dilihat di e-learning. Baik, itu terima kasih ya, terima kasih, selamat sore. Hari ini masih ada kuliah lagi atau sudah? Masih, Pak. Masih ya. Sampai jam 8 ya. Oh ya. Iya. Baik, terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.